Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jumani Kimka Siswaya dengan NIM 0023086 dari kelompok B9 atau kelompok 19. Jadi di sini saya akan membahas laporan praktikum anatomi blok 1.3 sistem pencernaan dan metabolisme. Yang pertama, ini kita membahas lapisan dinding abdomen pembentuk dari six pack atau six pack. Lapisan dindingnya itu kita bagi menjadi dua, lapisan anterolateral dan juga posterior. Anterolateral itu kira-kira di sini, ini nggak digarisin dengan jelas, cuma dia di bagian sebelah sini. Kalau untuk posteriornya, dia itu sebelah sini. Next, setiap lapisan dari anterolateral sama posterior, dia ini terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama, kalau anterolateral, dia lapisan kulit, ini. Terus ada juga lapisan fascia superficialis. Lapisan superficialis ini dibagi jadi fascia campers dan juga fascia scarpa. Terus ada fascia profunda, dia di bawah, tepat di bawahnya fascia superficialis, menutupi musculus. Terus ada musculus ataperonesis. Ini ada 3 kan, tapi nanti untuk penyusun-penyusun lebih detailnya kita pasti selanjutnya. Nih, kayak ini. Terus ada fascia transversalis di bagian sini. Kemudian ada fascia extraperitonealis atau jaringan lemak, dan yang terakhir paling dalamnya yaitu peritoneum parietal. Itu tadi yang untuk anterolateral. Kalau yang untuk posteriornya ya beda, sedikit beda. Yang membedakan itu nggak ada profunda, fascia profunda sama fascia transversalis. Ini bagian fascia transversalisnya. Itu kalau kita lihat gambar ini di sini. Ini kan transversalis fascia. Itu di sini ya. Next, fascia extraperitonealis yaitu terbagi jadi 2. Untuk preperitoneal yaitu fascia yang ke sisi arah anterior tubuh. Kalau retroperitoneal fascia ke posterior tubuh. Biasanya peritoneum parietal ini membungkus lapisan dinding abdomen. Itu kita mau bahas muskuli atau sistem otot yang ada di abdomen. Sesuai pakainya tadi, itu kita bahas yang anterolateral dulu. Anterolateralnya, muskulus yang ada di anterolateral ada obliquus externus, musculus obliquus externus abdominis, obliquus internus, ini internus, ini ya, ini externus, ini internus. Terus ada musculus transversus, tapi kalau di sini itu, oh ini musculus transversus, ini ya musculus transversus. Terus ada musculus rectus abdominis, ini. Dan yang terakhir adalah musculus pyramidalis. Pyramidalis itu kecil banget di sini. Sini ya. Oke. Di bagian posteriornya itu dia sedikit beda sama yang di bagian anterior. Di bagian posteriornya itu ada beberapa lapisan. Lapisan pertama ada lapisan latissimus dorsi. Ini di sini nggak kelihatan, mungkin karena terpotong ya ini gambarnya. Terus juga ada lapisan kedua, musculus multifidus, musculus interspinalis, sama musculus obliquus internus abdominis. Buat musculus obliquus internus abdominis, dia itu dari sini. Ini. Nah, lapisan ketiga itu sama kayak lapisan kedua.
kalau lapisan keempat itu ada quadratus lumborum. Quadratus lumborum ini, quadratus lumborum. Terus ada musculus iliopsoas. Di sini gambarnya nggak kelihatan. Terus ada musculus transversus abdominis. Transversus abdominis. Oke, itu aja muskulusnya buat di posterior. Next, kita mau bahas tentang bagian tractus digestivus inferior ya. Ini di bagian rectum. Kita mau bahas bagian rectum proprium. Rectum proprium ini merupakan salah satu bagian dari rectum sendiri. Di bagian atasnya atau lebih superior. Kalau bagian inferiornya dia itu ada canalus analis. Tapi yang ini kita bahas rectum proprium dulu. Buat rectum proprium ini dia ada bagian luarnya, sisi luarnya itu flexura anorektal sama flexura sacralis. Jadi, kalau untuk flexura anorektal, dia itu membantu menjaga kontinensi tinja melalui tonus otot puborectalis. Nah, pada saat defekasi, nanti flexura anorektal ini jadi tegak dan tinja akan bergerak gitu ke bawah ke anal kanalnya. Lalu bagian dalamnya dia itu ada lipatan-lipatan yaitu plica transversalis. Kalau di sini tuh ada dua yang bagian superior sama inferior. Nih, superior, inferior dan superior. Dan dalam dari plica itu ada hasil dari dilatasi rectum yang membentuk ampulla recti. Ini ampulla recti. Si ampulla recti ini juga mengambil bagian penting untuk menjaga kontinensi dari tinja juga. Terus ada juga bagian anatominya merupakan zona transisi dari rectum proprium menuju ke canalis analis. Ini nanti ditandai dengan berubahnya plica transversalis jadi plica transversalis recti menjadi plica longitudinal anal kanal. Next. Selanjutnya kita bahas yang canalis analis. Ini kan merupakan lanjutan dari rectum propria tadi. Kita lihat nih canalis analis di bagian bawah sini. Canalis analis. Ini lapisan ototnya berkembang lebih baik ya daripada yang si rectum. Oke, buat canalis analis ini ada linea anorectalis yang tadi kita bilang linea zona transisi itu namanya linea anorectalis. Terus di bawahnya ada kolomna anals atau morgagni. Kemudian ada kayak semacam penonjolan namanya sinus analis. Dan lineanya ada linea pectinata. Next, untuk vaskularisasinya, bagian arteri, bagian kanan, bagian rektum sama anus, yaitu di inervasi, bukan di vaskularisasi oleh arteri rectalis superior, yang merupakan percabangan dari arteri mesenterica inferior. Terus ada arteri rectalis media sinistra, percabangan dari arteri iliaca interna sinistra. Ini. Terus ada yang terakhir arteri rectalis inferior sinistra, percabangan dari arteri pudenda interna sinistra. Buat venanya, vaskularisasi vena, dia ingin divaskularisasi oleh vena rectalis superior, nih yang sini. Terus ke bawah lagi ada vena rectalis media sinistra, lalu
eee, ada vena rectalis inferior sinistra. Nah, terus, inervasinya, dia diinervasi oleh nervus planiki lumbals. Dia ada di, VL1 sama 2 antara itu. Terus ada nervi splaniki lumbals yang merupakan cabang dari ganglia lumbalia 3 sampai 5. Terus ada nervi splaniki pelvici. Ini di WS 2 sampai 4 atau vertebra cervicals ya, 2 sampai 4. Next, kita mau bahas tentang peritoneum. Lapisan peritoneum ini merupakan membran serosa rangkap yang sebesar atau dia itu di dalam tubuh ya, letaknya terdiri dari 2 bagian utama, yaitu peritoneum parietal, membatasi atau melapisi dinding abdomen, dan ada peritoneum visceral, yaitu melapisi dari organ visceral. Di gambar ini yang peritoneum parietal di atas ini, kalau yang visceral itu di bawah sini. Nah, organ dari intraperitoneum sama retroperitoneum. Ini tadi kita udah bahas di sebelumnya kalau ada 2 lapis dari peritoneum ini. Yang pertama kita membahas organ intraperitoneum. Jadi organ intraperitoneum ini dia dilapisi seluruhnya. Jadi seluruh dari organnya terlapisi sempurna sama peritoneum tadi. Nah, organ-organ apa aja? Ada organ lambung atau gaster. Nih, di sini. Nah, kok kita tunjukkan. Nih gaster, ada gaster. Terus ada duodenum pars superior. Kok di gambar ini dia nggak nyampe duodenumnya gambarnya. Terus ada jejunum, ileum, appendix, vermiformis, colon transversum. Ini vermiformis ya. Colon transversum, colon sigmoida. Ini bagian dari usus-usus juga. Terus ada cauda pankreas sama lian, ini lian limpa di sini, dan juga hepar. Oke. Jadi ini organ-organ yang merupakan atau termasuk dari intraperitoneum. Selanjutnya, organ yang termasuk retroperitoneum, kita bisa singkat jadi Zetbacher. Ada apa aja? Ini kalau kita lihat, nih ya. S, itu merupakan suprarenal glands. Yang dextra, ini S. Terus ada A ada aorta. Ini aorta. Ini aortanya. Suprarenal glands tadi di sini. Nih. Yang panjang gini. Gambarnya kurang jelas ya. Terus ada duodenum. Nih, duodenum. Di sini. Duodenum. Terus ada P. P itu pankreas. Pankreas. Nih, di sini. Terus ada ureter ya. Ureter. Nih, yang dua-dua sini. Dua-duanya. Terus ada C. C itu colon ascendens. Dia ada 2, kanan dexter sama sinistra juga. Terus ada K, ada kidney. Kidney itu ginjal yang kanan atau dexter. Terus ada esophagus, nih di bagian sini. Esophagus. Terus ada yang terakhir R rectum. Nih, di bagian bawah sini. Jadi, kalau mengingat-ingat itu
ingat-ingat Seth Parker ya. Tapi di Seth Parker ini ada pengecualian. Buat yang duodenum itu kecuali pars superior sama pankreas itu kecuali yang kauda. Selain itu, dia itu termasuk retroperitoneal. Oke, saya ini duplikator peritoneum. Jadi sebenarnya apa duplikator peritoneum ini? Itu merupakan lipatan peritoneum yang membentang dari peritoneum parietal ke peritoneum visceral, dari organ yang digantungnya. Nah, dia itu melekatkan viscera atau organ-organ viscera itu tadi dengan dinding abdomen posterior. Duplikator peritoneum ini itu ada mesenterium. Yang pertama mesenterium. Yang mesenterium dia itu um, ada tiga ya, mesenterium itu sendiri, mesokolon transversum, sama mesokolon sigmoideum. Kalau untuk uh, ini yang root of the mesenterium, dia itu menghubungkan jejunum ileum dengan dinding posterior abdomen. Terus ada mesokolon transversum, nih yang bagian sini. Dia itu menghubungkan kolon transversum dengan dinding abdomen posterior. Terus yang terakhir, yang ini di bawah nih, mesokolon sigmoideum, dia itu bentuknya huruf kayak huruf V terbalik. Melekatkan kolon sigmoideum dengan dinding abdomen. Selanjutnya ada omentum. Omentum nanti ada dua juga, omentum maius sama minus. Ya, ini maius. Dia terdiri dari 4 ligamen, tersusun dari 4 ligamen. Ligamen gastroprenica, gastrosplenica, gastrocolika, sama splenorenalis atau splenorenalis. Dia bentuknya seperti tirai kayak gini. Ini omentum maius. Lalu omentum minus, dia itu di sini. Dia dibentuk dari dua ligamen hepatogastricum atau gastrohepatika sama hepatoduodenal. Ini omentum minus. Selanjutnya ada yang terakhir ligamentum peritone. Ligamentum peritone, dia itu ada yang gaster sama juga hepar. Yang di hepar itu dihubungkan dengan dinding abdomen anterior melalui ligamen falciform. Ini ligamentum falciform dengan dinding abdomen anterior. Kalau dengan duodenum, dia itu melalui ligamen hepatoduodenal. Kalau yang dengan gaster, hepar dengan gaster, dia dihubungkan dengan ligamen hepatogastricum. Ini buat yang gaster, dia itu dihubungkan dengan diafragma, nama ligamennya gastroprenica. Kalau dihubungkan dengan lien, namanya ligamen gastrosplenica. Kalau dengan kawan transversum, itu namanya ligamentum gastrocolika. Yang terakhir, apa itu greater sac, lesser sac, sama foramen Winslow? Yang pertama greater sac atau cavum peritoneum mayor. Ini menempati sebagian besar ruang di cavitas peritonealis, dimulai di superior pada diafragma dan berlanjut di inferior sampai ke dalam cavitas pelvis. Nah, sakus ini dimasuki ketika peritoneum parietal telah ditembus. Yang kedua, lesser sac atau cavum peritoneum minor atau bursa omentalis. Merupakan divisi yang lebih kecil pada cavitas peritonealis di posterior dari gaster dan hepar dan berhubungan dengan greater sac melalui sebuah lubang yang namanya foramen omental atau epiploikum. Yang terakhir, foramen Winslow atau foramen epiploica winslowi merupakan suatu lubang yang menghubungkan cavum peritoneum mayor dengan cavum peritoneum minor. Ini kalau mau lihat yang greater sac itu di sebelah sini. Ini greater sac. Ini ya. Ini. Kalau laser sac, ini itu kan nama lainnya omental bursa. Dia itu yang sini, omental bursa. Ini.
Nih, kita next aja. Ini merupakan gambaran dari glitter laser sama Froment Winslow secara kalau dilihat lebih lengkapnya. Ini yang Winslow, dia itu di sini kan, Winslow. Nih, terus yang glitter sec dikasih udah kita liatin tadi sama laser sec. Oke, kita next aja. Itu aja. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton.